Bapak Ibu sekalian, kita akan mengangkat satu tema dalam perenungan kita ini, yaitu tema mengampuni. Adapun subtema dari perenungan kita ini, saya mengambil judul yaitu melepaskan beban menghidupi kasih Kristus. Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca di dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-15, terjemahan baru, di mana dia berbunyi, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, dalam konteks firman ini, Yesus Kristus mengajarkan di dalam khotbah di bukit, yaitu dalam pasal 5 sampai pada pasal 7, di situ dia mengajarkan terkait bagaimana hidup di dalam perkenanan Tuhan, bagaimana hidup di dalam melakukan akan kehendak Tuhan. Dalam satu pasal pun dia mengungkapkan bagaimana pengajarannya tentang doa Bapa Kami. Ada satu kata kunci yang ingin sama-sama kita renungkan di dalam ayat yang telah kita baca tadi, yaitu kata kunci mengampuni. Di dalam bahasa Yunani, kata mengampuni ini atau disebut apihieni, bisa diartikan itu melepaskan atau membebaskan. Jadi ketika kita mengampuni seseorang yang berbuat salah kepada kita, berarti kita melepaskan pengampunan dan membebaskan orang itu dari kesalahan mereka. Sama seperti di dalam konteks kehidupan orang Romawi pada masa itu, di mana ketika seorang budak diampuni dari kesalahannya, dia dilepaskan dan dibebaskan dari kesalahan itu dengan satu syarat, mungkin dia harus membayar sang denda, ataupun mungkin dia harus memberikan sesuatu yang bisa menjadi jaminan untuk dia dilepaskan dari kesalahannya. Kemudian ada kata paraptoma. Paraptoma di sini diartikan sebagai suatu kesalahan, di mana paraptoma ini merupakan pelanggaran moral. Berarti ketika seseorang di dalam masa itu melakukan satu pelanggaran, dia melakukan pelanggaran moral. Bisa saja dia mencuri ataupun melakukan hal-hal yang bersifat amoral. Bapak Ibu sekalian, bahwa kita perlu tahu bahwa dalam budaya orang Yahudi, hukum mereka itu merupakan satu hukum yang dikatakan hukum retributif. Kenapa dikatakan hukum retributif? Karena mereka menganggap bahwa ketika orang membuat kesalahan, harus dibalas kesalahan itu. Jadi ada istilah kata ganti mata, itu bisa kita, kata ganti mata ganti mata. Itu bisa kita baca di dalam Keluaran pasalnya yang ke-21 ayatnya ke-24. Dalam budaya juga Yahudi, kita tahu bahwa untuk mendapatkan pengampunan, seorang umat Israel harus memberikan suatu kurban ke bait Allah yang diberikan kepada imam untuk menjadi korban penebus salah yang akan dikurbankan oleh imam di bait Allah untuk menjadi sarana atau fasilitas menebus dosa atau kesalahan dia kepada Tuhan atau Allah yang mereka sembah. Namun ketika di zaman perjanjian baru, dalam konteks perjanjian baru, ketika Yesus datang mengajarkan akan kebenaran Tuhan, akan Injil kepada umat Israel, orang Yahudi pada kala itu, Yesus sebenarnya bukan fokusnya pada hal-hal lahiriah, tetapi dia lebih kepada pembaharuan dari hati.
hal-hal batinia, bukan hal-hal yang diritualkan di dalam kehidupan orang Yahudi pada kala itu. Itu kita bisa baca di dalam Efesus pasalnya yang keempat ayat yang ke-32 dan juga Kolose pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-12. Di situ dikatakan bahwa tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi ketika Paulus mengajarkan hal ini kepada jemaat di Efesus bahwa ketika hal mengampuni itu berarti kita harus memberikan pengampunan tanpa harus mengingat-ingat kesalahan orang lain, seperti Allah mengampuni kita melalui pengorbanan anak tunggalnya Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Jadi ketika kita melepaskan pengampunan, ketika kita melepaskan pertobatan kepada orang lain, berarti kita harus tidak mengingat-ingat kembali, tetapi dia dengan penuh kasih, dengan penuh keramahan kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Tetapi bukan pandangan dunia, tetapi pandangannya Allah. Itu yang dimaksudkan oleh Efesus di dalam pasal 4 ayat yang ke-32. Kemudian di dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayat yang ke-13, di situ dikatakan, Kolose pasalnya yang ketiga ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Nah, kita garis bawahi, ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam kepadamu. Seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Jadi ketika kita mengampuni, karena kita tahu bahwa Allah lebih dahulu mengampuni akan dosa-dosa kita. Jadi kita mengampuni, bukan karena ada dorongan atau motivasi tertentu sehingga kita mengampuni orang, tetapi kita sebagai umat Kristen yang sudah percaya kepada Yesus, kita harus mengampuni karena landasannya Allah sudah mengampuni kita lebih dahulu. Jadi siapa yang tidak pernah disakiti di dalam kehidupan kita? Pasti semua kita pernah mengalami hal yang menyakitkan. Tetapi Yesus mengajarkan kita tidak boleh hidup dalam dendam. Mengampuni bukan berarti melupakan, tapi melepaskan luka itu. Kalau kita melupakan, tetapi tak melepaskan luka itu, sama saja dia akan berakar di dalam kita. Tapi ketika kita mengampuni, berarti kita melepaskan pengampunan dan juga kita memberikan kelegaan di dalam kehidupan kita, kehidupan batiniah kita. Kemudian apa yang bisa kita dapati dan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita dari pembacaan kita pada saat ini? Yang pertama itu kita harus mengakui rasa sakit kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-62 ayat yang ke-9, Mazmur, kita baca Mazmur pasalnya yang ke-62 ayat yang ke-9, di situ berkata, hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Jadi ketika kita melepaskan pengampunan, beban yang kita alami pun akan terlepas, karena melepaskan pengampunan adalah kita juga melepaskan beban yang ada dalam diri kita, karena ketika kita mengampuni berarti kita mewujudkan kasih Tuhan di dalam kehidupan orang itu. Kemudian bagaimana aplikasi selanjutnya? Itu kita berdoa bagi orang yang menyakiti kita. Kemudian kita hidup dalam kasih dan bukan mendendam. Karena dengan hidup dalam kasih, kita bisa memberikan suatu hal yang luar biasa di dalam kehidupan diri kita sendiri. Coba bayangkan bagaimana jika
seorang dari kita di sini membawa sebuah beban, sebuah tas berat yang penuh dengan batu seharian. Pastilah kita akan lelah, kita akan penuh dengan kecapean karena beban yang ada dalam yang terus-terus kita bawa. Tapi ketika melepaskan beban itu dengan meletakkan tas itu dan kemudian kita berjalan bebas, kita akan merasakan suatu sukacita yang melingkupi kehidupan kita. Oleh karena itu, di mana Yesus pernah berkata, dalam Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku, aku akan memberi kelegaan. Berarti kelegaan di sini adalah kelegaan dalam hal konteks batiniah, rohani. Jadi ketika kita melepaskan pengampunan kepada orang, berarti kita memberikan diri kita ini untuk terus mengalami damai sejahtera. Mengampuni, menyembuhkan hati kita sendiri. Baik, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk terus mengampuni dalam diri kami, agar dalam seluruh kehidupan kami terus menerapkan akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menerapkan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan atas segala kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah tadi renungan singkat. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, sehingga kita terus menerima kebenaran firman Tuhan dari hari lepas hari. Haleluya.